mohon izin untuk membagikan informasi. Senior, apa sih manfaat body dalam freediving? Aku mau share nih, jangan pernah menyelam sendirian. Never freedive superfishing alone, always dive with your body. Mungkin yang sudah lama berkecimpung di dunia air, sudah sangat akrab dengan kalimat never freedive superfishing dive alone. Sebuah kalimat yang bukan hanya menjadi pemanis dalam aturan dasar freediving tetapi menjadi pegangan yang tidak boleh diabaikan. Sudah banyak orang yang meninggal karena mengabaikan kalimat tersebut. Mungkin kalau mayat mereka bisa berbicara maka mereka akan berusaha mengingatkan setiap divers agar taat pada aturan ini dan tidak berakhir seperti mereka. Nah, itu tadi buat yang sudah lama berkecimpung. Terus bagaimana dengan yang baru? Kalau yang belum lama berkecimpung biasanya sedikit mengabaikan pesan ini meskipun tidak semuanya seperti itu, apalagi ketika baru mulai menguasai beberapa teknik freediving superfishing rasanya ingin mencoba dan melatih teknik-teknik tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain. Merasa dirinya mampu dan menjadi tidak awas terhadap keselamatannya sendiri dan juga lupa kalau olahraga ini adalah olahraga yang harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Sebelumnya membahas soal body lebih detail, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang body system. Body system adalah sebuah prosedur keselamatan yang meningkatkan kesempatan para penyelam bebas untuk terhindar dan bertahan dari kecelakaan di dalam air dengan cara menyelam bebas bersama 2-3 orang. Nah, orang yang mendampingi penyelam bebas tersebut itulah yang biasa disebut dengan body. Lantas bagaimana cara kerjanya? Jadi di sini ada minimal 2 aktor yaitu penyelam dan teman menyelamnya, body. Dengan sistem ini, setiap body memiliki tanggung jawab penuh terhadap teman menyelamnya. Teman menyelamnya diharapkan juga memonitor, tidak hanya teman menyelamnya, tapi juga dirinya sendiri. Dia harus berada sedekat mungkin dengan teman menyelamnya sampai akhir penyelaman, supaya ketika terjadi sesuatu di luar dugaan, maka body dapat dengan cepat menolong teman menyelamnya. Jadi sebelum menyelam, maka si penyelam harus memberitahukan setiap rencana yang ingin ia lakukan di dalam air nantinya kepada rekannya dan harus terjadi kesepakatan antara keduanya. Yang perlu diingat, salah satu kunci kesuksesan body system berjalan dengan benar adalah komunikasi yang baik. Lantas apa saja biasanya kesepakatan yang harus dibicarakan? 1. Kedalaman. Yup. Yang pertama penting untuk dibahas antara kedua aktor tersebut adalah kedalaman maksimum target dive yang ingin dicapai oleh si penyelam. Usahakan penyelam tidak menyelam melebihi batas maksimum penyelaman yang pernah dilakukannya. Seandainya ingin mendorong diri untuk mencoba lebih dalam, pastikan itu tidak terlalu jauh dan sudah dikomunikasikan dengan baik 2 waktu. Untuk penyelam yang tidak memiliki kedekatan secara pribadi dengan badinya, seperti contohnya tidak pernah latihan freedive superfishing bersama atau bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya, maka penyelam harus memberitahu berapa waktu lama tahan napasnya kepada badi tersebut, sehingga badi tersebut dapat memperkirakan waktu dan mengambil tindakan yang tepat apabila dirasa partner menyelamnya tersebut sudah berada terlalu lama di bawah air. Menjadi badi bukanlah tugas yang ringan, ini menjadi tugas yang cukup berat karena keselamatan seseorang bergantung pada dirinya. Oleh sebab itu, dalam memilih rekan untuk menyelam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan yang menjadi badi itu memiliki skill yang lebih mumpuni dari kita atau minimal sama dengan kita. Kedua, pastikan badi tersebut memang menguasai teknik rescue yang baik. Badi yang mempunyai respon cepat terhadap tanda-tanda seperti contohnya samba atau BO. Badi harus fokus kepada teman menyelamnya, tidak boleh meleng atau berpaling dari teman menyelamnya saat aktivitas menyelam dilakukan. Ingat, badi adalah tugas yang berat yang perlu konsentrasi tinggi. Sebelum menyelam wajib melihat kondisi dari partnernya, dia harus menganalisis apakah orang ini boleh menyelam atau tidak. Begitu pula saat proses menyelam sudah terjadi,
Ketika Badi melihat ada sesuatu yang tidak beres tapi teman menyelamnya tidak menyadarinya, Badi berhak menghentikan kegiatan menyelam tersebut dan meminta teman menyelamnya untuk naik dan menjelaskan apa yang terjadi. Kembali lagi perlu diingat, selalu dengarkan apa kata Badi. Karena terkadang kita tidak sadar akan apa yang terjadi pada tubuh kita dan partner kitalah yang melihat tanda-tanda ketidakberesan yang terjadi pada tubuh kita. Poin penting dari beberapa hasil googling yang harus diperhatikan sebelum memulai kegiatan dalam air masih banyak master-master yang lebih paham dan punya kapasitas serta kapabilitas untuk menjelaskan lebih detail dari bahasa di atas. Karena saya juga masih belajar, video ini menjelaskan, kalau kita bisa saja punya stamina bagus, nafas panjang, gun yang limited edition dan teknik yang cihui, tapi lagi-lagi rezeki atau ikan semua dari Tuhan yang atur. Tetap sehat, terus semangat, untuk terus belajar. Jangan lupa pulang setelah melaut, jangan jadi Bang Toyib yang nggak pulang-pulang apalagi nggak kirim ikan.